Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang penerapan nilai Pancasila yang kemarin di materi classroom sudah Pak Widi sertakan sila 1 dan sila kedua. Untuk sila ketiga sampai dengan sila kelima, Pak Widi akan menyajikannya melalui video. Penerapan nilai-nilai Pancasila sila ketiga, ya. Bunyi dari sila ketiga itu sendiri yaitu Persatuan Indonesia. Makna dari nilai Persatuan Indonesia dalam sila ketiga adalah suatu wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan. Aspek tersebut meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, yang semuanya terwujud dalam satu wadah, yaitu bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai dari sila ketiga itu sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Jadi segala sesuatu yang mengandung unsur atau memiliki maksud persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa ini harus kita dahulukan. Nah, artinya nek kanggo negara kudu dhisike. Tidak mementingkan kepentingan golongan, kelompok, kepentingan partai, kepentingan keluarga, atau bahkan kepentingan pribadi. Itu harus dikesampingkan dulu, namun yang diutamakan adalah kepentingan negara. Seperti halnya saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, ini negara punya kepentingan, yaitu kepentingan untuk menyelamatkan warga negara dari wabah. Untuk itu negara membuat peraturan-peraturan. Nah, sebagai warga negara yang baik, itu kita mengikuti peraturan yang ada tersebut, ya. Meskipun misalnya kita punya kepentingan keluarga, yang saya ada kepentingan untuk pergi berwisata bersama keluarga ke Jakarta. Namun karena itu hanya kepentingan keluarga, maka dikesampingkan dulu, ya. Ngalahi dulu untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian memiliki rasa cinta tanah air dan cinta tanah air dan bangsa, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, seperti saat ini kita juga sedang berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seharusnya kita bisa sekolah tatap muka, sementara kita berkorban dulu, kita sediakan HP dulu, kita harus punya kuota dulu untuk sekolah. Semoga segala hambatan yang terjadi, ya, pandemi yang terjadi ini segera hilang sehingga kita dapat kembali merdeka dalam belajar. Kemudian pengakuan terhadap keragaman suku dan bangsa serta budaya bangsa, sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah tadi, ya, penerapan nilai-nilai Pancasila sila yang ketiga, ya. Nilai-nilainya yaitu yang pertama yaitu menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengakui terhadap keragaman suku dan budaya bangsa, sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan. Dengan kita mengakui keragaman suku, keragaman bangsa, ya, kita akan tercipta suatu persatuan dan kesatuan bangsa.
kita beragama Islam, namun kita juga mengakui agama-agama yang lain yang ada di Indonesia, ya, seperti agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun jumlahnya mereka tidak sebanyak Islam, ya, mereka itu bukan minoritas, mereka itu perbedaan, ya, perbedaan kekayaan, merupakan kekayaan. Dengan keragaman yang berbeda ini, Indonesia akan lebih kaya karena memiliki keragaman. Bukan suatu minoritas, namun keragaman yang memang diciptakan Tuhan kita itu berbeda-beda. Nah, itulah tadi nilai-nilai Pancasila, sila yang ketiga. Baiklah, selanjutnya adalah nilai-nilai sila keempat Pancasila. Setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak, memiliki kewajiban, serta kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama itu dilakukan secara musyawarah. Sesuai dengan bunyi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah untuk mencapai mufakat itu harus dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan. Ya. Hal ini juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila yang keempat. Ya. Nilai-nilai yang terkandung dari sila keempat Pancasila yaitu yang pertama adalah manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua yaitu mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat itu harus diliputi dengan semangat kekeluargaan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Yang kelima, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Akal sehat dan hati nurani yang luhur. Nomor 6, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh adalah menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan atau hasil musyawarah. Yang berikutnya yaitu dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan segala hasil keputusan dari musyawarah tersebut. Nah, berikut adalah contoh-contoh nilai Pancasila sila keempat. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Entah di rumah, entah di sekolah, entah di masyarakat, apabila kita ingin mencapai sebuah keputusan, hendaknya kita lakukan terlebih dahulu musyawarah. Nah, semisal di sekolah, ketika kita ingin memutuskan siapa yang menjadi ketua kelas, ya, dilakukan secara bermusyawarah. Kita ingin memutuskan
bagaimana cara belajar online yang paling enak, namun juga mengandung unsur kemajuan. Kita musyawarahkan dulu. Seperti hal ini juga pernah Pak Widi alami, kita alami semua bersama. Ketika kita masuk kelas 6, Pak Widi menawarkan untuk belajar kita ganti yang tadinya WA, kita ganti ke Classroom, ke Zoom. Ya, kita tawarkan kalau selama ini pakai WA terus nanti tidak ada kemajuan, akhirnya kita pakai Classroom atau Zoom. Classroom saya kira sudah saya terangkan tidak ada kendala. Zoom ada kendala. Nah, ini nanti kita musyawarahkan lagi, kita menggunakan media apa yang sekiranya lancar. Nah, ini Pak Widi sedang berpikir untuk mengubah dari Zoom ke Meet. Nanti kita coba. Ya, kalau kita musyawarahkan dulu tentu saja. Kalau nanti kita lancar, kita beralih ke yang lebih baik. Nah, itu sebelum kita memutuskan sesuatu dimusyawarahkan dulu. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Tiba-tiba kita misalnya di masyarakat ya, untuk memilih ketua RT. Ketua RT-nya Pak si A. Ternyata warga setuju si A, tapi misalnya ada tokoh masyarakat yang tidak setuju si A, tapi setujunya si B. Tokoh masyarakat itu karena sudah istilahnya sudah memiliki wibawa di masyarakat itu, maka dia memutuskan secara sepihak bahwa RT-nya harus si B tanpa mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Itu juga tidak diperbolehkan. Maka kita tidak boleh memaksakan kehendak. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak, tidak mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongan. Yang keempat, semuanya saja, entah yang setuju, entah yang tidak setuju, ketika musyawarah sudah mencapai mufakat, keputusan itu harus dijalankan bersama dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan pemungutan suara. Kalau misalnya di pilpres, pemilu atau pilkada, intinya kita tidak boleh golput ya, karena pilihan kita itu menentukan masa depan negara, masa depan daerah ya. Jadi kalau kita tidak ikut milih, golput ya, itu nanti kita sama saja tidak bertanggung jawab atas kemajuan suatu bangsa. Nah, demikian tentang nilai-nilai Pancasila, sila yang ke. Nah, kalau anak-anak membuka buku paket, coba nanti dibuka buku paket halaman 75 ya, di sini ada bacaan ya. Santi sangat sedih, ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayam ayahnya Santi ya. Santi pun bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolah. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara turun-temurun ia mengirimkan secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakan ayamnya.
apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya dan mempertahankan agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, ini bagaimana pendapatmu tentang sikap Santi? Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap peternakan ayam? Nah, ini suatu masalah. Sikap Santi memang benar. Ya, ingin mempertahankan peternakan ayamnya agar tetap beroperasi. Namun ingat juga, Santi, peternakannya itu juga mengganggu warga, penduduk, karena bau dari kotoran ayam tersebut. Apa yang harus dilakukan antara Santi dan penduduk? Apakah saling memaksakan kehendak? Tidak, tentu saja sikap penduduk dan sikap Santi itu tidak boleh saling memaksakan kehendak. Santi tidak boleh tetap memaksakan untuk beroperasi sementara mengganggu penduduk. Penduduk juga tidak boleh menutup usaha Santi karena itu merupakan usaha yang menghidupi keluarga Santi. Lantas bagaimana? Keduanya harus bertemu, antara keluarga Santi dengan penduduk harus diadakan suatu musyawarah, dinegosiasikan, dirembuk bagaimana supaya peternakan ayam itu tetap ada, tetap berjalan, tetap beroperasi, karena tidak hanya menghidupi keluarga Santi, tentu saja karyawan-karyawan di situ juga perlu kehidupan dari ternak ayam itu, ya. Warga juga memiliki hak bagaimana agar tidak bau. Nah, kemudian dimusyawarahkan. Warga bersedia mengizinkan peternakan Santi asalkan peternakan ayah Santi ini bisa menjaga kebersihan supaya ternaknya tidak bau dan mengganggu, apalagi lalatnya. Nah, maka dari itu orang tua Santi harus mau menambah karyawan khusus untuk membersihkan kandang setiap hari agar tidak bau, agar tidak mengganggu. Nah, solusi-solusi itu bisa ketemu apabila diadakan musyawarah. Kalau tidak ada musyawarah, adanya cuma memaksakan kehendak. Warga demo tidak ingin ada peternakan Santi. Santi bertahan karena ingin peternakannya tetap beroperasi sehingga bisa menghidupi keluarganya dan juga karyawan-karyawannya. Ini nanti akan terjadi suatu gesekan di masyarakat. Agar tidak terjadi gesekan, maka harus diadakan musyawarah. Nah, demikian anak-anak sedikit materi dari Pak Widi untuk hari ini. Ya, terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.